Halo guys, pertanyaan besar yang lagi panas banget di meja para jenderal dunia saat ini, bisakah Angkatan Laut China, PALN, benar-benar mengalahkan Angkatan Laut Amerika Serikat? Tahun 2026 ini, fakta di lapangan sudah berubah. China resmi memiliki armada terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal perang. Sementara sang juara bertahan, Amerika Serikat, hanya punya sekitar 290-an kapal. Tapi tunggu dulu, apakah jumlah yang banyak otomatis berarti menang? Bagaimana dengan teknologi nuklir dan pengalaman perang? Hari ini kita akan adu data DoD Report 2025 dan analisis CSIS. Tanpa bias, murni fakta. Siapa Raja Lautan yang sebenarnya? Let's break it down. Ronde pertama, The Numbers Game. Mari kita lihat papan skor per awal 2026. China, PALN, unggul telak di jumlah lambung kapal. Mereka punya 395 kapal tempur. Mereka memproduksi kapal perang layaknya memproduksi iPhone, cepat dan massal. Tapi Amerika, US Navy, punya keunggulan di total tonnage. Artinya, kapal-kapal Amerika itu jauh lebih besar, lebih berat, dan membawa lebih banyak senjata. Analogi simpelnya gini, China punya 100 speedboat bersenjata, Amerika punya 50 benteng berjalan. Secara jumlah, China menang, tapi secara daya hancur per kapal, Amerika masih rajanya. China punya 3 kapal induk, termasuk Fujian yang canggih. Tapi Amerika punya 11 super carrier bertenaga nuklir. Jomplang banget kan? Kenapa Amerika masih dianggap nomor 1? Jawabannya, Blue Water Capability. Angkatan Laut AS didesain untuk perang jauh dari rumah, away game. 1. Nuklir. Semua kapal induk dan kapal selam AS bertenaga nuklir. Mereka bisa keliling dunia bertahun-tahun tanpa perlu isi bensin. China? Sebagian besar masih diesel, harus sering mampir pom bensin, pelabuhan. 2. Silent Killers. Kapal selam AS, Virginia dan Seawolf Class jauh lebih senyap atau sulit dideteksi dibanding kapal selam China yang relatif lebih berisik. 3. The Gang. Amerika nggak sendirian. Mereka punya The Avengers, aliansi AUKUS, NATO, Jepang, Korea Selatan. Kalau perang pecah, AS bawa rombongan, China praktis sendirian. Tapi jangan remehkan naga Asia ini. China punya strategi mematikan namanya A2AD atau Anti-Access Area Denial. Mereka sadar kapal mereka kalah canggih, jadi mereka bikin carrier killer. Misil hipersonik DF-21D dan DF-26D yang didesain khusus buat menenggelamkan kapal induk AS dari jarak ribuan kilometer. Ini bikin kapal induk AS nggak berani mendekat ke perairan China atau Taiwan. Kalau AS nggak bisa mendekat, pesawat tempurnya nggak bisa nyerang. Plus, kapasitas industri. Galangan kapal China bisa memproduksi kapal 230 kali lebih cepat dari Amerika. Kalau perang berkepanjangan atau attrition war, China bisa memperbaiki dan mengganti kapal rusak dengan cepat. Amerika butuh bertahun-tahun buat bikin satu kapal baru. Jadi, kalau besok perang pecah di Taiwan, siapa menang? Lembaga think tank CSIS sudah melakukan simulasi wargame ini puluhan kali. Hasilnya mengerikan. Skenario dekat rumah atau Taiwan atau Laut Cina Selatan, China punya peluang menang besar. Misil darat mereka akan menghancurkan 2-4 kapal induk AS di minggu pertama. Ribuan pelaut AS tewas. AS mungkin kalah atau mundur. Skenario perang global atau laut lepas, AS menang telak. AS bisa memblokir Selat Malaka, menyetop minyak ke China, dan membombardir dari jarak jauh. Ekonomi China akan mati total dalam 3 bulan. Kesimpulannya, China adalah jagoan kandang yang sangat kuat, tapi belum siap jadi polisi dunia. Intinya, di tahun 2026 ini, celah kekuatan itu makin menipis. China bukan lagi macan kertas. Tapi ingat, dalam perang raksasa seperti ini, nggak ada pemenang sejati. Yang ada cuma siapa yang hancurnya paling sedikit. Ekonomi dunia bakal kolaps, kita semua yang rugi. Menurut kalian, apakah China bakal menyalip teknologi AS dalam 10 tahun lagi?
Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat analisis geopolitik tajam lainnya. Stay informed, stay safe. Sampai jumpa.